Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sakifa Adina Mifendika Failusuf dari kelas 11 MIPA 2 absen 33. Di kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi kimia mengenai bab kesetimbangan kimia. Dan yang akan saya tekankan di sini adalah tentang reaksi bolak-balik. Berdasarkan konsep kesetimbangan dari arah reaksinya, jenis reaksi kimia terbagi menjadi dua. Yang pertama ada reaksi irreversibel, di mana dia itu tidak dapat balik dan berlangsung hanya dalam satu arah saja. Contoh dari reaksi irreversibel ini adalah reaksi pembakaran. Dan yang kedua ada reaksi reversibel, di mana dia itu dapat balik ke bentuk semula dan berlangsung dalam dua arah. Jadi reaksi reversibel ini adalah reaksi semulanya dapat kembali ke bentuk semula dari zat-zat hasil reaksinya. Untuk lebih jelasnya kita lihat video berikut ini ya. Jika suatu reaksi memiliki hasil reaksi yang dapat membentuk kembali reaktannya, maka disebut juga dengan reaksi dapat balik atau reaksi reversibel. Contohnya adalah reaksi antara gas nitrogen dan hidrogen membentuk amonia NH3. Gas NH3 yang dibentuk dapat diuraikan kembali menjadi pereaksinya. Suatu reaksi dapat disebut reaksi kesetimbangan jika reaksi reversibel ini memiliki kecepatan yang sama baik ke arah hasil reaksi maupun arah pereaksi. Maka, saat mencapai keadaan setimbang, konsentrasi masing-masing tidak berubah. Reaksi kesetimbangan ini dituliskan dengan dua arah anak panah. Halo teman-teman semuanya, pada kesempatan kali ini saya Helena Gratia Julianti Simatupang dari kelas 11 MIPA 2 absen 8 akan menyampaikan suatu materi kimia untuk menyelesaikan tugas akhir kimia saya, yaitu tentang ketetapan kesetimbangan dan hukum kesetimbangan kimia. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi kita semua yang melihatnya. Terima kasih. Pada kesempatan kali ini, saya Helena Gratia Julianti Sianturi dari kelas 11 MIPA 2 akan menjelaskan suatu materi kimia kelas 11, yaitu tentang hukum kesetimbangan dan tetapan kesetimbangan dalam kimia. Yang pertama adalah hukum kesetimbangan. Hukum kesetimbangan menyatakan bila suatu reaksi dalam keadaan setimbang, maka hasil kali konsentrasi zat-zat hasil reaksi yang dipangkatkan dengan koefisiennya, lalu dibagi dengan hasil kali konsentrasi zat-zat reaksi yang dipangkatkan juga dengan koefisiennya, akan mempunyai harga yang tetap. Suatu reaksi mempunyai tetapan kesetimbangannya masing-masing. Artinya, setiap reaksi akan mempunyai harga tetapan kesetimbangan yang cenderung tidak sama dengan reaksi yang lain, meskipun suhunya sama. Dan untuk suatu reaksi yang sama, harga kesetimbangan akan berubah jika suhunya juga berubah. Maka dari itu, kesetimbangan dalam kimia sangat bergantung pada suhu. Selanjutnya adalah tetapan kesetimbangan. Tetapan kesetimbangan atau K merupakan angka nilai tetap ataupun konstanta perbandingan zat yang ada di ruas kanan reaksi dengan zat yang ada di ruas kiri reaksi. Ada dua macam tetapan kesetimbangan yang akan kita pelajari hari ini, yaitu KC dan KP. Apa perbedaannya? KC diukur berdasarkan konsentrasi molar zat-zat yang terlibat. Jadi satuan yang kita gunakan saat kita menghitung KC itu adalah satuan molar, bukan mol. Jadi jika satuannya belum dalam molar, maka kita harus merubahnya ke molar terlebih dahulu. Lalu selanjutnya ada KP. KP diukur berdasarkan tekanan parsial gas-gas yang terlibat. Karena di sini kita menggunakan tekanan parsial gas, maka fase zat yang terlibat hanyalah fase zat gas. Selain gas, kita tidak akan menggunakannya atau bisa kita beri nilai 1. Selanjutnya ada berbagai macam nilai kesetimbangan dalam kimia. Contohnya K untuk reaksi kesetimbangan secara umum, Ka untuk reaksi kesetimbangan asam lemah, Kb untuk reaksi kesetimbangan basa lemah, Kw untuk reaksi kesetimbangan air atau water, dan Kh untuk reaksi kesetimbangan hidrolisis. Lalu kita akan mempelajari bagaimana cara menentukan rumus Kp. Secara umum,
Saat kita menentukan rumus Kp sama caranya dengan saat kita menentukan rumus Kc. Jadi jika kita menemukan suatu reaksi, maka kita dapat menentukan rumus Kp-nya dengan cara tekanan parsial gas suatu zat di sebelah kanan reaksi kita pangkatkan dengan koefisiennya, lalu kita bagi dengan tekanan parsial zat yang ada di sebelah kiri reaksi, lalu kita pangkatkan juga dengan koefisiennya. Di sini ada contoh. Diketahui persamaan reaksi kesetimbangan sebagai berikut. 2S2O3 gas plus O2 gas setimbang dengan 4SO2 gas. Kita lihat dalam reaksi ini, semua zatnya dalam fase zat gas. Maka, semua zat akan kita pakai saat kita menentukan rumus Kp. Maka rumus Kp-nya adalah tekanan parsial SO2 dipangkatkan dengan koefisiennya yaitu 4, dibagi dengan tekanan parsial S2O3 yang dipangkatkan dengan koefisiennya yaitu 2, dikali dengan tekanan parsial gas O2 yang dipangkatkan dengan koefisiennya yaitu 1. Lalu materi yang terakhir adalah hubungan Kc dan Kp. Dari rumus Kc dan Kp yang sudah kita ketahui, maka jika diturunkan, kita akan menemukan rumus hubungan Kp dan Kc, yaitu Kp sama dengan Kc dikali RT dipangkatkan dengan delta N. Kp yaitu nilai Kp, ketetapan Kp, Kc dikali RT, R di sini adalah tetapan gas ideal, T merupakan suhu, dan dipangkatkan dengan delta N. Delta N adalah jumlah mol gas di sebelah kanan dikurang dengan jumlah mol gas di sebelah kiri reaksi. Selanjutnya, di sini ada contoh soal hubungan Kc dan Kp. Diketahui reaksi kesetimbangan N2O4 gas setimbang dengan 2NO2 gas. Pada suhu 300 Kelvin, reaksi di atas memiliki Kc 0,3 mol per liter. Jika R sama dengan 0,082 liter atm per mol Kelvin, maka harga Kp pada suhu 300 Kelvin untuk reaksi di atas adalah, kita lihat dulu, diketahui suhunya 300 Kelvin, tetapan gas idealnya 0,082 liter atm per mol Kelvin, Kc-nya 0,3 mol per liter, N kanan, jumlah mol di sebelah kanan 2, jumlah mol di sebelah kiri 1. Maka selanjutnya, kita akan menentukan delta N-nya, yaitu 2 dikurang 1 sama dengan 1. Dan kita akan memasukkan nilai yang sudah diketahui ke dalam rumus hubungan Kc dan Kp. Kp sama dengan Kc dikali RT dipangkat delta N. Kc-nya 0,3 mol per liter dikali dengan R 0,082 liter atm per Kelvin dikali dengan suhunya 300 Kelvin dan dipangkatkan delta N-nya yang sudah kita hitung yaitu 1. Lalu di sini kita bisa lihat satuannya bisa kita coret dan menyisakan 0,3 dikali 0,082 dikali dengan 300. Maka hasilnya adalah 7,38 atm. Jadi nilai Kp-nya adalah 7,38 atm. Sekian dari video pembelajaran kimia kali ini tentang hukum kesetimbangan dan tetapan kesetimbangan. Jika ada salah kata mohon maaf. Kiranya video ini dapat bermanfaat bagi kita semua yang melihatnya. Terima kasih. Sekarang kita akan mempelajari bagaimana menentukan rumus tetapan kesetimbangan Kc. Rumus tetapan kesetimbangan Kc secara garis besar merupakan perbandingan atau hasil bagi antara konsentrasi molar zat yang ada di ruas kanan reaksi dengan konsentrasi molar zat di ruas kiri reaksi, yang masing-masing akan dipangkatkan dengan koefisiennya. Karena fase zat solid dan cair atau liquid tidak memiliki konsentrasi, maka kedua fase ini tidak dilibatkan dalam rumus tetapan kesetimbangan Kc atau bisa kita beri nilai 1. Kita akan mempelajari bagaimana caranya menentukan rumus Kc dalam suatu reaksi. Di sini terdapat bentuk reaksi secara umum. Jika kita menemukan bentuk reaksi seperti ini, maka Kc-nya dapat kita hitung dengan konsentrasi zat
molar di sebelah kanan reaksi, kita pangkatkan dengan koefisiennya masing-masing, lalu kita bagi dengan konsentrasi zat molar di sebelah kiri reaksi, dan kita pangkatkan dengan koefisiennya masing-masing juga. Di sini ada contoh lainnya. Contohnya adalah C dalam fase zat solid plus CO2 dalam fase zat gas setimbang dengan 2 CO dalam fase zat gas. Kita lihat di sini bahwa solid tidak akan digunakan dalam menentukan rumus Kc. Jadi zat yang kita gunakan hanyalah 2 CO dan juga CO2. Lalu sesuai dengan rumus yang tadi, maka kita dapat menentukan rumus Kc yaitu dengan cara konsentrasi zat molar di sebelah kanan reaksi yaitu CO, kita pangkatkan dengan koefisiennya yaitu 2. Jadi CO pangkat 2, lalu dibagi dengan konsentrasi zat molar di sebelah kiri yaitu CO2 dipangkatkan dengan koefisiennya. Jadi CO pangkat 2 dibagi dengan CO2 pangkat 1, karena di sini koefisien CO2-nya adalah 1. Dan ingat sekali lagi, kita tidak menggunakan zat C karena zat C dalam bentuk fase zat solid, sedangkan yang kita gunakan dalam menentukan rumus Kc hanyalah fase zat akis dan juga liquid. Begitu juga dengan contoh-contoh lainnya sampai dengan contoh yang keempat. Tetapan kesetimbangan Kp merupakan perbandingan atau hasil bagi antara tekanan parsial zat di ruas kanan reaksi dengan tekanan parsial zat di ruas kiri reaksi yang dipangkatkan dengan koefisiennya masing-masing. Kita harus mengingat dalam menentukan rumus kesetimbangan Kp, kita hanya menggunakan zat yang fase zatnya adalah gas. Halo semuanya, nama saya Marcella Eleonora Raga dari kelas 11 MIPA 2, nomor absen 12. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi mengenai pergeseran kesetimbangan. Kesetimbangan dapat digeser berdasarkan asas Le Chatelier, seorang ilmuwan asal Prancis. Dia menyimpulkan bahwa bila terhadap suatu kesetimbangan dilakukan suatu tindakan atau aksi, maka sistem itu akan mengadakan reaksi yang cenderung mengurangi aksi tersebut. Jika ingin memperoleh produk sebanyak-banyaknya, maka kita harus memperhatikan beberapa faktor mengenai pergeseran kesetimbangan. Yang pertama, perubahan konsentrasi. Jika konsentrasi suatu zat ditambah, maka reaksi bergeser dari arah zat tersebut. Misalkan jika ruas kanan zat yang ditambah, maka reaksi bergeser ke kiri. Yang kedua, konsentrasi suatu zat dikurangi, maka reaksi bergeser ke arah zat tersebut. Misalkan jika ruas kanan zatnya dikurangi, maka reaksi bergeser ke kanan atau sebaliknya. Yang kedua ialah perubahan suhu. Jika suhu dinaikkan, maka reaksi akan bergeser ke arah endotherm, di mana memiliki delta H positif, dan jika suhu diturunkan, maka reaksi akan bergeser ke arah exotherm yang memiliki delta H negatif. Faktor yang ketiga ialah perubahan tekanan atau volume. Jika tekanan diperbesar atau volume diperkecil, maka reaksi bergeser ke jumlah mol gas yang kecil atau koefisien yang jumlahnya sedikit. Sedangkan jika tekanan diperkecil atau volume diperbesar, maka reaksi bergeser ke jumlah mol gas yang besar. Yang terakhir ialah katalis. Dalam reaksi kesetimbangan, katalis tidak menggeser kesetimbangan, tetapi hanya mempercepat tercapainya keadaan setimbang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Demici Saidina, absen 5 dari kelas 11 IPA 2. Sekarang saya akan menjelaskan tentang adanya kesetimbangan kimia dalam industri. Reaksi kesetimbangan kimia dalam industri.
Reaksi kesetimbangan banyak diterapkan dalam proses industri kimia yang bertujuan untuk memperoleh hasil produksi yang berkualitas tinggi dalam waktu yang cukup singkat. Metode yang ditempuh yaitu membuat kesetimbangan bergeser ke arah produk dan menjaga agar produk tidak kembali ke zat awal. Di antara industri kimia yang menerapkan kesetimbangan yaitu adalah industri pembuatan amonia dan asam sulfat. 1. Pembuatan amonia. Amonia digunakan sebagai pelarut, bahan peledak, obat-obatan, dan bahan dasar pupuk. Amonia dibuat dengan cara mereaksikan gas nitrogen dengan gas hidrogen. Proses pembuatan amonia pertama kali dilakukan oleh Fritz Haber, ilmuwan dari Jerman. Proses ini juga sering disebut proses Haber-Bosch untuk menghormati Karl Bosch. Persamaan reaksi pada proses Haber-Bosch adalah sebagai berikut. Reaksi kesetimbangan pada pembuatan amonia merupakan reaksi eksoterm. Oleh karena itu, kondisi optimum yang harus dilakukan untuk memaksimalkan produksi adalah memperbesar konsentrasi reaktan, memperbesar tekanan, menurunkan suhu, menambahkan katalis. Yang pertama adalah memperbesar konsentrasi reaktan. Penambahan konsentrasi gas N2 dan H2 membuat kesetimbangan bergeser ke kanan, ke arah produk. Selanjutnya, produk yang terbentuk segera diembunkan agar terpisah untuk menghindari terjadinya reaksi balik sehingga produk tidak berubah menjadi reaktan. Yang kedua, ada memperbesar tekanan. Pada reaksi kesetimbangan amonia, koefisien reaktan lebih besar daripada koefisien produk. Oleh karena itu, untuk memperbanyak produk, tekanan harus dinaikkan hingga 100 MPa. Yang ketiga, menurunkan suhu. Penurunan suhu akan membuat kesetimbangan bergeser ke arah eksoterm atau ke arah produk sehingga produk terbentuk. Namun, jika suhu dinaikkan terus-menerus, reaksi yang menuju ke kiri akan berlangsung lebih cepat. Suhu yang digunakan pada proses ini adalah sebesar 500 derajat Celcius. Dan yang terakhir adalah menambahkan katalis. Agar keadaan setimbang mudah tercapai pada reaksi kesetimbangan, ditambahkanlah katalis Fe dan K2O. Katalis ini akan mempercepat laju reaksi ke arah produk. Setelah kesetimbangan tercapai, peran katalis pun akan berakhir. Kemudian yang kedua ada pembuatan asam sulfat. Pembuatan asam sulfat dilakukan melalui proses kontak. Caranya adalah dengan membakar belerang murni di udara agar terbentuk gas SO2 dengan reaksi sebagai berikut. Kemudian SO2 dioksidasi menjadi SO3 dengan reaksi. Dan yang terakhir adalah dengan mereaksikan SO3 dengan air. Pada tahap ini, SO3 tidak langsung direaksikan dengan air, tetapi dilarutkan dulu ke dalam larutan H2SO4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Delmira Zaria dari kelas 11 IPA 2. Kali ini saya akan menjelaskan contoh soal kesetimbangan kimia. Contoh soal kesetimbangan kimia. Di sini saya akan menjelaskan contoh soal kesetimbangan. Ada tetapan kesetimbangan dan pergeseran kesetimbangan. Harga tetapan kesetimbangan. Contoh soal 0,01 mol HI dimasukkan dalam tabung 1 liter dan terurai sesuai reaksi. 2 HI reaksi bolak-balik menjadi H2 ditambah I2. Jika I2 yang terbentuk adalah 0,02 mol, berapa harga KC? Langsung aja kita jawab. Yang pertama, kita harus menulis ulang reaksinya. Terus abis itu kita tambahkan NTS mula-mula, terurai, sama sisa. Yang kedua, kita cari konsentrasi dari masing-masing senyawa atau larutan. Nah, yang pertama ada MH2. H2-nya kan belum diketahui berapa, jadi kita pakai rumus mol per volume, yaitu 0,02 per 1 sama dengan 0,02 molar.
Sedangkan molar I2 sama HI sudah diketahui di soal tadi, jadi kita tinggal tulis ulang aja. Terus yang ketiga, caranya itu kita isi ya molar yang tadi udah kita cari ke dalam kolom MTS-nya. Untuk produk, karena awalnya dia belum terbentuk, jadi di strip aja. Terus yang 2HI, molar HI kan udah diketahui 0,1, jadi tinggal ditulis aja. Terus yang kedua terurai. HI-nya kan belum diketahui, jadi yang udah diketahui H2 sama I2. Cara mencari yang terurai dari HI adalah koefisien senyawa HI per H2, koefisien H2 dikali molar H2 sama dengan 0,04. Abis itu setimbangnya tinggal 0,1 dikurang 0,04 sama dengan 0,06. Oke, sekarang kita mencari Kc. Ingat ya, kalau Kc itu yang dihitung hanya akis dan gas. Jika liquid dan padat atau solid, itu tidak dihitung. Cara mencari Kc adalah konsentrasi H2 pangkat koefisiennya dikali konsentrasi I2 pangkat koefisiennya per konsentrasi HI pangkat koefisiennya. Karena H2 dengan I2 koefisiennya 1, jadi tidak usah ditulis. Sedangkan HI koefisiennya 2 kan, jadi dipangkatin 2. Terus kita tinggal masukin angka yang ada di setimbang. 0,02 dikali 0,02 per 0,06 pangkat 2. Hasilnya 1,1 dikali 10 pangkat min 1. Soal yang kedua, pergeseran kesetimbangan. Perhatikan reaksi berikut. 2N2O5 gas. Reaksi bolak-balik menjadi 4NO2 gas ditambah O2 gas. Delta H-nya min T kilokalori. Reaksi kesetimbangan bergeser ke kiri jika agar bergeser ke sebelah kiri, maka suhu harus diturunkan sehingga bergeser ke eksoterm. Jadi jawabannya kita harus menurunkan suhu. Atau suhu diturunkan yang B. Contoh soal yang ketiga, masih pergeseran kesetimbangan. Perhatikan reaksi kesetimbangan berikut. 2NO gas ditambah O2 gas, reaksi bolak-balik, 2NO2 gas, delta H-nya plus 150 kJ. Apabila pada volume tetap pada temperatur dinaikkan, kesetimbangan bergeser ke arah kenaikan temperatur menyebabkan kesetimbangan bergeser ke arah kanan, ke arah hasil dengan harga K naik. Jadi, jawabannya adalah C, ke kanan dan harga K semakin besar. Kita masuk contoh soal yang keempat. Pergeseran kesetimbangan derajat diasosiasi. Contoh soal, pada reaksi kesetimbangan 2HI gas reaksi bolak-balik menjadi H2 gas ditambah I2 gas. Jika 0,1 mol HI dipanaskan sehingga membentuk 0,02 mol I2, hitung derajat diasosiasi. Ini soalnya sama kayak yang nomor 1 tadi ya, bedanya ini kita ngitung derajat diasosiasinya. Caranya sama, yang pertama kita tulis dulu reaksinya, abis itu buat MTS, mula-mula terurai sama setimbang. Terus kita cari mol masing-masing dari senyawa tersebut. Karena soalnya sama, jadi kita pakai mol yang soal pertama aja. Maksudnya molaritas atau konsentrasinya. Terus abis itu kita masukkan molaritas atau konsentrasinya ke dalam kolom MTS, yaitu HI 0,1, sedangkan H2 dan I2 belum terbentuk di mula-mula, terus terurai pakai cara yang tadi, yaitu koefisien HI per koefisien H2 dikali molaritas H2. Hasilnya 0,04 masih sama, terus cara nyari setimbangnya tinggal dikurang aja 0,1 dikurang 0,04 jadi 0,06. Sedangkan H2 dan I2 yang terurainya tinggal ditulis kembali. Nah, cara mencari derajat diasosiasinya adalah mol zat terurai per mol zat mula-mula. Karena yang terurainya ini 0,04, jadi kita tulis 0,04 per zat mula-mula. Mula-mula HI itu 0,1, jadi kita tulis 0,1. Jawabannya berarti 0,04 per 0,1 sama dengan 0,4 atau 40%.